الذين كفروا. Saya udah mulai lah. Kalau di sini Bismillahirrahmanirrahim. terlalu dekat ya. Kalau di sini kan lebih jauh, kalau di sini kan lebih kecil. Kita Biar kelihatan peserta. Oh, boleh. Biar ke ini semua ya Pak ya, ke frame. Biar ini, biar ada Quran-Qurannya. Terus boleh saya mic-nya saya supaya saya bisa Boleh? Ahum ma'arafu kafaru bih wa la'natu Allahi 'alal kafirin. Bi'samas sarabi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallah. Bi'samas sarabi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi wa ba'u ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Soal kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin walal musyrikin ay yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu wasi'un alim. Wallahu dzul fadlil alim. Sadaqallahul azim. Serta nomor 38. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Soal kedua. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Peserta nomor 39, soal pertama. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون. Hati-hati ya. Ayat yang terakhir jenengan baca tadi banyak sekali panjang pendeknya yang kurang. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Nah, nanti diperbaiki di rumah ya. Lanjut soal kedua. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Dan nomor 40 soal pertama. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lagi di mana? Kita lagi di Royal Plaza Mall di الذين اشتروا الحياة الدنيا yang mau بالآخرة purchase emas di بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا Oke قردة teman-teman, خاسئين. insya Allah
saya akan live فجعلنا bersama بين يديها وما خلفها ya saya akan live bersama Pabrik Gold Indonesia cabang Surabaya yang mana akan menjelaskan tentang bagaimana meraih lewat game yang sewu. كغيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Soal terakhir. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين صدق الله العظيم. Beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta terakhir kita. Baik, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah, seluruh peserta sudah tampil semua dan saatnya Dewan Juri memutuskan siapa saja para pemenangnya. Baik, sambil menunggu keputusan Dewan Juri, kita mendengarkan talk show dari PT Pabrik Gold Indonesia cabang Surabaya yang mana menyediakan pembelian emas flat tanpa bunga bersertifikat syariah dan menyediakan emas batangan dan emas dinar 24 karat. Baik, kepada Mas Agastya Harjunadi, kepadanya kami persilakan.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabar Bapak Ibu, teman-teman? Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Sekarang gimana perasaannya hari ini? Bagaimana perasaannya hari ini? Semoga dalam keadaan bahagia ya. Bahagia, dalam keadaan senang, apalagi setelah menyaksikan bersama ada penampilan adik-adik kita ya, adik-adik kita hafizul Quran. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Baik. Perkenalkan, saya Agastya Harjunadi. Asli saya Lamongan dan sekarang pindah di kampung Inggris. Nah, nggak penting Bu ya. Di kampung Inggris yang Bapak Ibu semua udah tahu bahwa ini salah satu kampung terbesar di Asia yang belajar bahasa Inggris di sana sampai bisa. Ada sekitar ratusan lembaga. Nah, dalam perjalanan hidup saya, alhamdulillah saya dikenalkan sahabat saya, ya, Tuan Nurul Syafika dan Tuan Zulkifli Syafi'i, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Beliau adalah salah satu di antara banyak guru saya yang secara khusus ya memperkenalkan apa itu logam mulia dan manfaatnya ke dalam kehidupan. Bapak Ibu semua, kalau ditanya terkait logam mulia atau emas, kira-kira yang ada di benak apa Bu? Apa? Investasi, bagus sekali. Ada yang lain? Logam mulia. Di sini para hafiz Quran masih ada nggak? Boleh nggak? Saya dibantu ayatnya. Ada yang boleh maju satu orang maju? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuina lin-nasi hubbus syahwat. Ayo maju. Mau nggak? Sini adik, sini. Ayo maju. Ini dibantuin saya kurang hafal ini ayatnya ini. Boleh? Adik siapa ini namanya nih yang senyum-senyum nih? Siapa namanya? Yuk, sini yuk. Oke. Masya Allah. Namanya siapa? Faros. Oke, nama sahabat saya orang Salatiga. Dia calon wali kota. Mas Faros, adik Faros usia berapa? 14 tahun. Berapa juz? 12. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah jaga dan Allah berkahi kehidupannya dengan Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, adik Faros bantuin saya. Ini ada 2 ayat yang di dalam Quran itu menyebutkan emas secara langsung, secara eksplisit. Ya, kalau nggak salah ini Zuina lin-nasi hubbus syahwat, ya gitu ya. Baik, lanjutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihimul anharu khalidina fiha. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw rabbahum Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum
للذين اتقوا عند ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Terima kasih, jazakallah khairan Adik Faros. Semoga Allah mudahkan sampai 30 juz, amin. Dan yang mendengarkan juga diberikan kemudahan menghafalkan 30 juz, amin ya rabbal alamin. Sebab Bu, ada seorang guru saya namanya Fahad Al-Khandari dari Kuwait. Beliau itu waktu mengimami sholat berjamaah, beliau lupa, terus diingatkan salah satu jamaahnya. Ternyata pas diingatkan jamaah itu, jamaahnya sudah 60-an tahun Bu. Setelah ditanya, Bapak hafalnya dari kecil ya? Ternyata Bapak itu bilang, enggak, saya baru ngafal pas pensiun sini, baru banget gitu. Kok bisa Pak? Ternyata didoakan oleh ibunya secara khusus. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma hafidhul Qur'an. Akhirnya dia bisa memudahkan menghafal Quran. Jadi Bapak Ibu di sini masih bisa kesempatan untuk hafal Quran. Baik. Adik tadi membacakan tentang salah satu dari beberapa ayat yang di dalam Quran itu menyebutkan emas. Dan sayangnya kita jarang untuk bisa aware ya, memahami apa itu emas. Bahwa emas itu ternyata ada ilmunya Bapak. Zuina linnas hubus syahwat minan nisa wal banin. An-nisa itu kan perempuan-perempuan Bu ya. Itu ada ilmunya, an-nisa, minan nisa wal banin. Anak-anak juga ada ilmunya. Ya. Minal apa tadi Dek? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqattara minad dahabi wal fiddah. Dan juga ada tentang perniagaan, tentang emas dan tentang perak. Ini semua entitas disebutkan oleh Allah yang pasti dicintai oleh manusia setiap zaman. Dari Nabi Muhammad bahkan sebelum itu sampai hari ini, semua manusia pasti cinta dengan emas. Makanya emas ini dulu kisahnya ada sahabat yang bernama siapa namanya, Urwah Al-Bariki ya. Beliau salah satu sahabat yang diminta Rasulullah, tolong belikan aku domba atau kambing untuk disembelih. Dikasihnya 1 dinar. Nah 1 dinar ini untuk membeli domba itu ternyata bisa. Dan hari ini 1 dinar masih bisa membeli domba. Artinya Bu, emas ini dari zaman dulu sampai hari ini harganya stabil dan selalu dihargai oleh semua manusia, tidak cuma umat muslim. Semua manusia pasti memperebutkan emas. Bahkan dulu dinar itu sejarahnya sebelumnya adalah dipakai Romawi Bu, kerajaan Romawi. Nah maksudnya apa? Jangan sampai kita di tengah-tengah kita ada emas, tapi kita nggak peduli dengan ilmu emas, sehingga kita nggak bisa mendapatkan manfaat dari emas. Nah ini yang kita akan sampaikan di dalam sesi hari ini. Nah apa hubungannya dengan travel, haji dan umroh? Nah ini Bu kuncinya. Ibu, Bapak sekalian, di sini saya pegang 10 gram. 10 gram emas ini harganya berapa kira-kira hari ini? Ada yang tahu? Berapa? 14 juta. Hari ini Bu ya. Tahun lalu saya beli ini harganya 10 juta saja. Jadi kalau menabung uang dalam bentuk emas, ibu bapak nggak usah ngapa-ngapain, uangnya bertambah sendiri. Bertambah sendiri, dan ini sah karena emas ini adalah logam yang dilindungi oleh Tuhan kita. Tidak akan lekang oleh zaman. Kalau ada uang 100 zaman, kalau ada uang 100.000 saya sobek jadi 2, kira-kira sudah laku atau sudah nggak laku? Masih laku nggak? Enggak kan? Tapi kalau emas ini saya potong jadi 2, masih laku? Masih. Maka cara cerdas untuk menabung, apalagi Bapak Ibu yang ingin berangkat haji dan umroh, tabunglah dengan logam mulia.
Apa perbedaannya? Oke, kita sepakati dulu yang namanya menabung. Nabung itu tujuannya apa Bapak Ibu sekiranya? Satu, untuk menyimpan. Yang kedua, agar uang kita tidak berkurang atau hilang. Yang ketiga, nabung tujuannya untuk masa depan. Betul bukan? Bapak Ibu kalau nyuruh anak-anak kan, Dek, hemat pangkal kaya, ayo nabung. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Itu kalau nabungnya emas, Bu. Sedikit-sedikit insya Allah lama-lama jadi bukit. Tapi kalau nabungnya mohon maaf pakai uang fiat money, pakai rupiah, kita kalau nabung biasanya di mana, Bu? Di bank ya. Datang ke bank, buka rekening, bayar nggak, Bu? Bayar ya? Uang deposit ya. Nah, sudah berkurang tabungan kita. Kita mau nabung 10 juta, Bu. Ini 10 juta ya. Satunya kita ke bank. 10 juta kita udah berkurang uang deposit. Terus yang kedua, berkurang apa lagi? Biaya admin setiap bulan. Terus berkurang apa lagi? Ini yang paling mengkhawatirkan. Berkurang karena inflasi. Setiap tahun pasti inflasi. Buktinya apa, Bu? Bensin tahun lalu sama tahun ini lebih murah mana, Bu? Lebih murah tahun lalu kan? Nah itu karena nilai uang rupiah kita, nggak cuma rupiah, semua uang kertas di dunia ini, selain dolar, Bu ya, selain dolar, semua uang kertas didesain untuk jatuh nilai. Maka kalau tujuannya menabung dengan uang kertas, tujuan menabungnya sudah tidak bisa dicapai. Menyimpan agar tidak hilang, agar tidak berkurang untuk masa depan. Akhirnya uang tabungan kita makin habis. Kalau di bank gunanya untuk transaksi, gaji, kegiatan bisnis itu memang untuk kegiatan bisnis. Tapi kalau untuk menabung, cara yang paling cerdas, yang paling bijaksana adalah menggunakan logam mulia. Oke, tadi kasusnya di bank, sekarang kita pindah di logam mulia emas. Kalau kami dari Publico ya, saya beli 10 juta. Saya 10 juta uang saya tahun lalu saya langsung tabung dalam bentuk emas. Belum. Langsung saya pegang fisiknya. Belum. Saya bawa pulang, saya sakuin. Hari ini saya keluarkan. Tabungan saya ada berapa? 14.500.000. Hari ini tembus 15 juta. 1 gramnya 1,5. Berapa persen tambahnya Bapak Ibu? Dari 1 juta menjadi 1.500.000 per gram. Kira-kira berapa persen, Bu? Bapak? 50 ya. Subhanallah. Ada nggak ya investasi yang nilainya bisa memberikan 1 tahun itu sampai 50%? Bapak Ibu kalau adik-adik semua mungkin nggak paham tentang investasi, saya kasih bocoran ya dia. Di luar sana skema investasi banyak. Kita perlu mencari peluang yang paling baik, ya. Kalau dalam konsep bisnis itu kita mengorbankan, ini ada Smith ya teorinya, mengorbankan sedikit pengeluaran tapi meraih sebanyak-banyaknya keuntungan. Itu teori semua orang ekonomi paham. Nah, sedikit pengeluaran ini ternyata di Publico tidak berlaku, Bu. Publico tidak menarik biaya admin sama sekali. Tidak ada biaya deposit. Tidak ada biaya inflasi apalagi. Jadi semua uang rupiah Ibu tidak pernah hilang, hanya berpindah bentuk kepada bentuk yang jauh lebih baik. Tidak ada yang hilang, malah bertambah hari ini. Ini sekarang sudah jadi 15 juta. Bagaimana kaitannya dengan umroh dan haji? Maka Bu, kalau haji dan umroh ditabung dalam bentuk emas, harganya justru turun, Bu. Kalau dalam bentuk rupiah harganya naik, ya relatif. Ada beberapa travel di sini sudah banyak bagus-bagus ya. Tapi secara prinsip hampir semua pebisnis setuju kalau setiap tahun itu ada kenaikan karena melihat situasi ekonomi.
Hanya menggunakan emas inilah Bapak Ibu sekalian, menabung untuk haji dan umroh justru turun. Maksudnya gimana? Tahun lalu kita umroh perlu 8 dinar Bapak. 8 dinar, satu dinarnya 4,25 gram. Kalau dikali 8 berapa? 4 kali 8 sekitar 32 gram ya. Nah, umroh kurang lebih segitu kan Bu ya? Atau anggaplah 7 dinar lah, 7 kali 4, 28 juta. Rata-rata segitu. Hari ini hanya butuh 5 dinar saja. Jadi mengikut harga rupiah, umroh naik. Tapi mengikut tabungan emas, harga umroh turun, harga haji turun. Nah, maka strategi yang paling baik, paling cerdas untuk menabung dan meraih umroh dan haji lebih cepat adalah menabung dengan emas. Dan ini adalah ilmu Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan ilmu emas. Dan yang bikin kita selamat, bikin kita berdaya, harta kita tidak mudah bocor, tidak mudah boros, itu bukan emasnya atau bukan harta kita, Pak. Yang membuat kita kaya itu adalah ilmu tentang finansial keluarga, ilmu tentang apalagi emas, ilmu tentang manajemen kekayaan, ilmu tentang parenting. Nah, ini ilmulah yang sejatinya menyelamatkan kita. Sebelumnya mungkin saya sama dengan teman-teman semua di luar, saya tidak tahu tentang ilmu emas ini. Ternyata emas ada ilmunya ya. Akhirnya saya korelasikan seperti ini. Ibu pasti tahu bapak-bapak yang sudah nge-gym ya. Bapak kan punya otot nih Bang ini. Kalau gerakan seperti ini untuk otot bicep. Kalau gerakannya seperti gimana lagi? Begini-begini, ini untuk tricep. Nah, ini ilmu otot Bapak Ibu. Maka saya berpikir logis, oh berarti emas sama juga seperti objek-objek lain, otot, anak, istri, apalagi di Quran disetarakan ya. Zuina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin dan seterusnya minadz dzahabi wal fiddah. Ini setara. Jadi setiap objek atau entitas tadi ada ilmunya, dan ilmu emas ini yang paling penting, yang harus ibu pahami, yang harus ibu dapatkan manfaatnya adalah bagaimana agar kita mengelola harta kita dengan instrumen yang langsung dijamin oleh Allah SWT, stabil nilainya. Ini yang paling penting. Hakikat harta sebenarnya adalah emas itu, dan hakikat kekayaan adalah ilmu. Kita gak bisa Bu kaya dengan harta, gak bisa. Kaya itu dengan ilmu. Harta banyak, warisan, miliaran tabungan, kalau tidak punya ilmu, sebentar saja, paling beberapa tahun kemudian habis itu harta. Sudah banyak contohnya. Nah, ini perlu manajemen ilmu tentang financial atau literasi keuangan. Sama dengan emas juga. Emas ini kalau punya bergepok-gepok, tapi kalau kita nggak punya ilmunya, sebentar saja tiba-tiba habis. Makanya di luar sana dulu juga sama. Saya juga dulu keliru. Saya memandang emas ini sebagai benda yang biasa saja. Kemudian saya bilang begini dalam hati, kalau harga turun saya beli, ya. Kalau harga naik saya jual, betul ya? Karena untuk nyari keuntungan. Nah, itu mindset untuk apa ya? Trading. Tapi kita ingin menawarkan mindset menabung dengan ilmu, bahwa setiap bulan yuk kita alokasikan 10% saja dari penghasilan kita untuk langsung ditabungkan dalam bentuk logam mulia. Atau ada teman-teman saya yang suka, mohon maaf, ngerokok gitu ya. Sempat saya ngobrol, mau nggak challenge apa? Kamu kan punya alokasi dana rokok setiap bulan ya. Paling nggak mungkin ada yang habis 500.000, ada yang habis 1 juta Pak, rokok saja. Terus saya challenge ini, mau nggak 50% dana rokoknya tetap buat rokok, yang 50% masukkan ke emas, saya bantuin. Dan semua free, saya berikan konsultasi.
Serius? Ya, coba. Ternyata dalam waktu 5 bulan dapat 1 gram. Dan 1 gram ini tahun depan pasti naik. Tahun ini saja naiknya sudah hampir 50%. Tahun depan, wallahu alam, ada yang bilang bisa sampai tembus 2 juta, Bu, 1 gramnya. Kenapa emas hari ini kenaikan tertinggi? Setiap tahun dalam 20 tahun terakhir emas kenaikannya relatif 10 sampai 20%. Pernah terjadi kenaikan 30%, tapi tahun ini yang paling tinggi Bapak Ibu. Kenaikannya hampir 50%. Kenapa bisa terjadi? Karena emas mengikuti ekonomi dunia. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, hari ini situasi ekonomi dunia kan terpengaruh oleh politik ya. Ada perang di sana, ada perang di sini, ya, Ukraina, Rusia, kemudian apa lagi? Swedia baru saja mau. Kemudian yang lain yang sudah 1 tahun ini terjadi antara Palestina dan Israel, penjajahan. Nah, ini yang membuat geopolitik berpengaruh kepada geoekonomi. Dan Bapak Ibu, ada yang bilang begini, Mas, ngapain ngurusin jauh-jauh di luar? Itu kan urusan mereka perang. Kita nggak ada efeknya sama kita. Saya bilang, kata siapa? Kita diam sama dengan kita terdimiskinkan oleh sistem global. Selama harta kita masih dalam bentuk rupiah atau uang kertas, kita diem aja, nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba harga bensin sudah naik, ya. Tiba-tiba harga kebutuhan naik, daya beli kita turun, dan banyak lagi yang lainnya. Itu bentuk bahwa kita diam itu sama dengan kita menyerahkan diri kepada inflasi. Akhirnya uang kita lama-lama nilainya jatuh. Akhirnya tabungan kita bukanlah sedikit-sedikit jadi bukit, sedikit-sedikit hilang gitu nilainya. Nah, yuk Bu, Bapak, kami dari Public Gold Indonesia mengajak Bapak Ibu kita memilih mekanisme yang lebih baik untuk menabung dan meraih visi finansial kita. Visi dan misi finansial kita ada beberapa banyak. Pertama, dana pendidikan anak. Udah pasti Bapak Ibu punya anak, disiapkan dana pendidikannya. Kalau ditabung dalam bentuk rupiah, kadang kecepatan inflasi lebih tinggi daripada kecepatan kenaikan gaji kita. Nah, ini yang perlu kita strategikan. Bisa dalam bentuk dana pendidikan. Atau yang kedua, visi finansial kita, haji dan umroh. Haji dan umroh ini kan rukun, mohon maaf, haji ya, rukun Islam yang kita semua pengen bisa pergi ke sana. Tapi subhanallah Bapak Ibu, antrinya sudah berapa tahun? Ada yang sudah dapat antrian? Di Surabaya antriannya berapa tahun Bapak Ibu? 30 tahun ya? Ada yang saya di Lamongan kemarin dapatnya 30 tahun. Jadi kalau saya hari ini nungguin reguler Bapak Ibu, nanti usia saya di usia 50-60 tahun. Maka saya berpikir kayaknya harus ada cara lain untuk meraih haji dan umroh lebih cepat. Nah, kalau kita mengandalkan antrian, kita justru terlena. Maka yuk minta sama Allah, ya Allah mudahkan kami dalam bekerja, karena kami rezeki yang halal, yang berkah, yang melimpah. Mudahkan kami untuk mengalokasikan tabungan dalam bentuk logam mulia, sehingga kita bisa pergi umroh dan haji sesegera mungkin bersama orang-orang tercinta. Jadi strategi yang paling cerdas, yang paling baik untuk menabung agar bisa berangkat haji dan umroh, ibu bapak akan dibantu valuasinya oleh emas secara natural. Dibiarkan saja nambah, apalagi kita rutin setiap bulan ada menabung. Nah, ini yang kita tawarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Yuk, 1 bulan kita ada alokasi menabung dengan ilmu melalui logam mulia. Semuanya kita fasilitasi secara gratis. Bapak Ibu bisa mendaftar di booth sebelah kami, itu ada tampilannya juga beberapa gram. Ada 5 gram, ada 5 dinar, ada 1 gram. Segera miliki, dan hari ini insya Allah
katanya panitia ada door prize loh, 0,5 gram kayaknya loh ya. Coba saya tanya dulu, Mbak Iza, Mbak Vicky, ada door prize nggak jadinya? Ya, untuk pembelian terbanyak hari ini. Gimana? Pembelian terbanyak hari ini dapat pembelian terbanyak hari ini dapat 0,5 gram. Oke, pembelian terbanyak hari ini dapat promo dan hadiah 0,5 gram. Nah, Ibu, rumusnya sederhana saja. Tidak ada yang hilang ketika uang dibelikan emas. Dia hanya berubah bentuk menjadi bentuk yang jauh lebih baik. Kalau kita beli mobil di depan sana, cash 180 juta, 200 juta. Baru 5 detik cash, ibu bawa keluar showroom atau keluar mall, jatuh harganya 10 juta. Betul? Langsung jadi barang second, betul? Di dalam logam mulia tidak ada barang second. Ibu hanya cukup bersabar menunggu selama 1-2 tahun, insya Allah bertambah sendiri tabungannya. Jadi pada prinsipnya tidak ada uang yang hilang, tidak ada uang yang berkurang, justru bertambah natural, tidak ada bunga. Di sini tidak ada konsep bunga yang seperti yang di luar sana. Ya, flat harganya, Bapak Ibu bisa miliki dengan cara gratis pendaftarannya, tidak ada biaya admin, tidak ada biaya deposit, dan ini semua transaksi akadnya sudah sesuai syariah. Kita patuh kepada Fatwa MUI nomor 77 tahun 2010 bahwa emas sebagaimana barang komoditi lain bisa dimiliki secara cash, secara kredit, secara bertahap, secara lock harga, bahwa kita sudah misalkan ngelok harga ini dari tahun lalu, pelunasan hari ini harganya tetap tahun lalu. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melalui skema berjangka ya, 12 bulan, ada yang 6 bulan. Sebagaimana contoh misalkan kawan saya kemarin bareng sama saya, Bu. Saya beli cash langsung dapat ini, langsung saya bawa pulang. Teman saya beli tapi 12 tahun. 12 tahun. Jadi berapa itu naiknya? 12 bulan. 12 kali cicil. Ternyata dia macet, Bu. Cicilan baru pertama dibayar, selanjutnya nggak pernah bayar. Ada kesulitan ekonomi. Bilang ke saya, Mas, uang saya nggak ada nih. Sedangkan saya ada cicilan emas yang belum selesai. Besok itu waktu temponya habis. Gimana ya solusinya? Saya bilang, boleh nggak saya gantinya? Boleh nggak saya gantiin, katanya? Boleh. Berarti saya beli ya dengan harga tahun lalu. Oke. Saya ganti uang cicilan pertama kepada dia, lunas. Saya lunasi ini ke pabrik gold dengan harga tahun lalu 10 juta. Saya ambil emasnya, saya langsung dapat bonus 5 juta, Bu. Karena pakai hari ini emas harganya sudah naik. Secara logikanya sederhananya begitu, Bu. Ya, kita hanya mengubah bentuk uang kita dari rupiah menjadi logam mulia. Makanya Ibu sekarang kalau kan ada juga, Bu, kami juga konseling di Bijakko. Kita ada konseling untuk rumah tangga, untuk anak muda yang galau dan kesehatan mental. Makanya tagline kami, sehat mental, sehat finansial. Sehat finansial, sehat mental. Karena banyak orang kena mental karena finansial, ya. Pinjol, boros, ya bocor, kena mental, rumah tangga berantakan, cerai. Nah, ini semua masalah, ayo kita beresin. Semuanya insya Allah kita bantu, gratis. Allah akan berikan solusi sejauh mana kita mau berjuang untuk mendapatkan solusi itu. Ya, nah, maka tadi saya mau cerita apa ya? Jadi lupa. Kawan saya ya, yang emas tadi ya. Nah, jadi emas ini ya setelah saya lunasi saya udah dapat 5 juta plusnya, surplusnya. Karena pakai lock harga tahun lalu. Ibu boleh nggak ngelok harga tahun ini, bayarnya lunasnya tahun depan? Boleh? Boleh. Misalkan sekarang harga 10 gram ini 15 juta, Bu. Insya Allah minimal tahun depan naiknya 10-20%. Apalagi kalau perangnya nanti berkepanjangan. Bisa jadi tembus 2 juta per gram. Jadi tahun depan bisa jadi 10 gram ini 20 juta. Bisa jadi. Ini sayang, Bu.
ada emas di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, manfaatnya sayang. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini sebagian ada yang sudah tahu. Kan kadang ada ibu yang nikahin anaknya, nak, kamu nikah kan, ini ada hadiah perhiasan. Ini dulu ibu dikasih nenek. Nah, turun-temurun tuh, ya kan? Ada yang begitu, Bu. Ternyata dari zaman dulu ayah ibu kita, nenek kita paham bahwa menyimpan uang itu yang bagus pakai emas. Masalahnya dulu adanya emas perhiasan. Nah, ilmu emas berikutnya yang paling bagus untuk menyimpan harta kita agar lebih terjaga dan tidak ada nilai second. Kalau perhiasan ibu jual di tempat kedai emas dinilai second, Bu, pasti harganya turun juga. Tapi kalau logamnya mulia murni 24 karat, ini tidak ada barang second, pasti naik selama dunia ini masih menggunakan fiat money. Dan ini trennya bisa sampai masih 20 tahun ke depan. Suatu hari entah gimana caranya, kan kita percaya dengan hadis Rasul ya, dan firman Allah, dan juga bagaimana sejarah peradaban dunia itu. Suatu hari nanti semua akan hilang kecuali yang paling dihargai adalah emas dan dinar. Itu ada hadis Rasul. Nanti suatu zaman tidak ada yang berharga lagi kecuali dinar dan dirham, kecuali emas dan perak. Itu ada hadisnya. Bisa jadi suatu hari ya, teknologi habis, kembali seperti menggunakan manual lagi, menggunakan kuda, menggunakan apa lagi, Bu? Kendaraan biasa. Disitulah mungkin bisa jadi uang kertas tidak bisa memiliki nilainya lagi, nilai intrinsiknya hilang. Sebagai contoh lagi, satu lagi, Bu, sebelum nanti mungkin ada tanya jawab ya. Sahabat saya, dia nulis artikel jatuh 2 kali, rugi 2 kali, judulnya kurang lebih. Maksudnya gimana? Dulu dia hidupnya zaman penjajahan, waktu Indonesia masih penjajahan ya. Terus sahabatnya saya ini dari Malaysia. Dulu dia punya uang kertasnya penjajahan waktu itu Jepang, sama kalau Malaysia itu kan Portugis atau Inggris ya. Ternyata setelah penjajah itu hilang, maksudnya keluar angkat kaki dari tanah air, uang-uang mereka langsung seketika nggak ada gunanya. Nah, suatu hari entah bagaimana bisa jadi uang kertas dolar ataupun bahkan rupiah bisa jadi akan ada perubahan. Nilainya akan jatuh selama ketika otoritas kekuasaan itu berubah. Tapi kalau emas dari zaman dulu sudah 1000 tahun lebih, ini selalu berharga dan dijamin oleh Allah. Zuina linnas hubus syahwat. Semua manusia mau dari Amerika, Afrika, Eropa, kalau tahu ada barang emas, dia pasti menghargai dan pasti laku di mana-mana. Nah, Public Gold ini alhamdulillah certified-nya internasional, sudah ada di 5 negara: Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Dubai. Dan alhamdulillah kawan saya di Sydney, di Australia juga sudah mulai menabung. Terus kawan saya ada di Afrika, Somalia, baru kemarin di sistem kami belum ada currency Somalia, belum. Saya request, Mas, bikinin ya, kawan saya di Somalia mau nabung emas di Public Gold, pakai currency rupiahnya apa? Somalia itu apa? Pokoknya uang sana lah, gitu ya. Nah, ini menjadi perusahaan pertama comply syariah di dunia yang menyediakan emas fisik direct langsung penjualan ke customer. Panjang banget ya. Saya ulangi, Public Gold perusahaan pertama yang comply syariah yang melayani jual beli emas secara langsung kepada customer, pertama di dunia. Dan ini direkturnya, foundernya adalah dia ketua persatuan emas di Malaysia dan juga di Indonesia. Insya Allah akan berkembang. Nah begitu, Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi di Indonesia ini kantornya ada di Jalan Pucang Anom, nomor 14 kalau tidak salah, dekat stasiun Gubeng. Bapak Ibu biar lebih yakin lagi datang ke kantor, atau setidaknya nanti sebelum pulang mampir dulu ke booth. Di situ ada
emasnya 5 gram, 10 gram, 5 dinar. Ibu bapak bisa cek, bisa tanya, bahkan kalau beli dapat bonus setengah gram. Baik, itu saja Bu, Bapak sekalian. Yuk kita kembali mindful dalam finansial keluarga kita. Jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan emas, rugi sekali. Ini seperti bis Tayo Pak ya. Bis Tayo itu kan kalau kita nggak tahu dari Bungurasih ke Priok ya, Perak atau Priok itu kan kalau naik Gojek mahal Bu ya, berapa puluh ribu itu, bisa 60, 70, 80 ribu. Karena kita taunya transportasinya lewat itu, tapi kalau lewat Tayo cuma 5.000 bisa keliling Surabaya. Sama dengan emas. Emas ini adalah instrumen yang bermanfaat, bahkan gratis cara dapatnya. Sayang banget kalau Bapak Ibu tidak dapat manfaat itu karena tidak tahu informasinya, tidak tahu ilmunya. Yuk kita belajar kembali mindful tentang finansial, kita menabung dengan ilmu, dan Public Gold punya tagline yang sangat kita jaga: mudah, murah, patuh syariah. Mudah didapatkan, semua emas bisa Bapak Ibu pegang sendiri bawa. Untuk hadiah adik-adik hafiz Quran, bagus sekali kalau pakai logam mulia. Murah, harganya kompetitif, mirip-mirip yang di luar sana, bahkan lebih murah. Kita ada akun yang namanya pre-order emas secara aplikasi. Ini aplikasi Bapak Ibu sambil tiduran rebahan di rumah, gak perlu antri. Kan sempat ada harga emas anjlok, antrian 4 jam gitu Pak ya. Ada yang marah-marah, ini jangan-jangan saya gak kebagian. Nah, di Public Gold gak ada antri, karena kita sudah bisa pakai aplikasi seperti Dana, Go, apa namanya itu, Gojek yang Go, apa namanya, wallet, seperti wallet ya. Kita bisa langsung top up di aplikasi ini secara mudah. Harganya dapat harga pabrik, harga yang lebih murah dari pasaran. Public Gold Indonesia, Bapak Ibu bisa search di Play Store Public Gold Indonesia. Nah ini tulisannya Public Gold Indonesia. Dan feel free Bapak Ibu silakan kalau follow Instagram saya atau TikTok Agastya Harjunadi, saya akan bantu sebaik mungkin Bapak Ibu sampai mendapatkan emas fisiknya di tangan Bapak Ibu semua. Nah itu saja mungkin. Satu lagi untuk penutup, Ibu Bapak kalau di luar sana ada yang menawarkan investasi emas digital dan tidak pernah diwujudkan dalam bentuk fisik, hati-hati, itu bisa jadi scam, itu bisa jadi penipuan. Emas ya dan biadin, ada barang ada uang ya. Prinsipnya dalam menabung emas dan investasi emas adalah Bapak Ibu berikan uangnya, Bapak Ibu ambil fisiknya. Nah itu insya Allah harta yang paling baik adalah yang paling kita yang bisa kita kuasai dan kita miliki ya. Jangan sampai kita tertipu oleh investasi-investasi lainnya. Baik, itu saja mungkin dari kami, dari Public Gold Indonesia. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu semua, diberkahi segala urusannya, keluarganya diberikan kesehatan dan diberikan karunia menjadi keluarga Allah hafidhul Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon maaf, barangkali ada yang pertanyaan atau cukup? Kalau ada pertanyaan boleh satu, kata panitia, satu saja. Barangkali ada. Cukup ya, mau tampil ya. Oke, kalau nanti ada yang nanya boleh ya ke kami di sebelah, insya Allah ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
Selasa. Alhamdulillah di tangan saya sudah ada nama pemenang lomba tahfidz tingkat MTS atau SMP dan MA atau SMA. Baik, langsung saja kita sebutkan siapa saja juara 1, 2, dan 3. Langsung saja, juara 3 diraih oleh nomor urut peserta 12 dengan total nilai 94%. Juara 2 diraih oleh nomor urut 15 dengan total nilai 95%. Baik, juara yang ditunggu-tunggu yakni juara 1 diraih oleh nomor urut peserta 15. Ups, salah. Juara 1 diraih oleh nomor urut peserta apa nih Kak? Apa ya? 10 ditambah 8. 18. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang kita. Untuk nomor urut peserta 12, silahkan maju ke depan panggung untuk menerima hadiah. Oke, kepada Dewan Juri untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Adik di tengah ya. Hey, apa kabar? Oke, teman-teman, alhamdulillah sudah live. Tadi sudah menjelaskan apa manfaat emas, bagaimana agar bisa dijadikan agenda cerdas menabung untuk bisa pergi haji dan umroh secara lebih cepat. Alhamdulillah pesertanya mungkin dalam 50-60 ya, dan itu yang di stage. Mungkin yang berdiri ada sekitar mungkin 100. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kita semua bisa berdaya melalui logam mulia, cara cerdas untuk mengelola kekayaan, dan bersama Public Gold mudah, murah, dan patuh syariah. Teman-teman, yuk menabung dengan ilmu sehingga kita bisa lebih baik lagi, insya Allah. Saya akan berkunjung dulu ke beberapa stage di travel haji dan umroh. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah menyimak. Alhamdulillah. Set di mana nih videonya?